Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru hebat? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi bersama saya Tim Ikhwanun di channel Mau Belajar, Mau Tahu Belajar. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat tutorial pengaturan Google. Tapi sebelum kita ke dalam pembuatan Google Form, saya sedikit memberikan deskripsi singkat di mana pada masa pandemi COVID-19. Deskripsi singkat di masa pandemi COVID-19 yang pernah saya alami itu di masa darurat pandemi COVID-19 tidak menjadikan kita sebagai guru itu berhenti untuk mengerjakan tugas-tugas kita sebagai pendidik. Sebagai pendidik juga harus tetap berusaha tetap melaksanakan tugas kita. Salah satunya adalah mengadakan kegiatan pembelajaran, terus kemudian mengadakan penilaian terhadap siswa kita terhadap anak-anak siswa kita. Selama 2 tahun ke belakang, pendidikan mendapat kebijakan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah atau yang biasa kita sebut di PDM. Pemerintah daerah memutuskan menerapkan kebijakan untuk siswa belajar di rumah dan mulai menerapkan metode belajar dengan sistem dalam jaringan atau online. Tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi kita sebagai guru maupun di dalam sekolah kita. Sekolah-sekolah tersebut tidak siap dengan sistem pembelajaran daring, di mana membutuhkan media pembelajaran seperti handphone, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Hal tersebut juga terjadi di sekolah saya, di tempat saya mengajar, di mana kegiatan belajar tersebut itu banyak sekali terkendala. Di antaranya, daerah sekolah saya itu termasuk daerah yang jaringannya kurang bagus. Orang tua siswa pun hanya sebagian yang memfasilitasi anaknya mungkin dengan sekedar handphone untuk alat komunikasi. Namun hal tersebut tidak menjadikan kendala yang sulit buat saya. Saya tetap mencoba melaksanakan kegiatan belajar dengan berkelompok atau mensiasatinya untuk mengurangi kendala-kendala tersebut. Jadi ada di permasalahan guru kalau menurut saya, karena perlu juga guru itu mempunyai pengetahuan tentang teknologi, karena pada saat di pandemi itu pada saat yang tidak bisa tatap muka ya harus perlu memperdalam ilmu pengetahuan tentang teknologi yang sangat berkembang pada saat ini. Selama ini memang lembar penilaian yang saya buat itu juga menggunakan dokumen Word pada saat luring. Lembar penilaian yang saya print dan saya bagikan kepada siswa. Dalam pembelajaran daring, lembar penilaian saya kirimkan lewatnya WA ke siswa. Siswa pun ada yang nge-print, ada yang tidak, ada yang punya laptop, ada yang enggak. Ya, jadi banyak sekali permasalahan yang dialami oleh siswa maupun oleh guru untuk melaksanakan pembelajaran. Saya langsung saja ke dalam tutorial yang buat di dalam pembuatan Google Form. Yang pertama yang perlu dipahami adalah pengaturan Google-nya, pengaturan Google Form-nya.
Jadi ada pernah juga saya alami ini tidak bisa dibuka atau seperti apa. Nah, maka harus kita pelajari bagaimana pengaturan pembuatan Google Form untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Berikut solusi yang saya dapatkan itu adalah pembuatan Google Form untuk kegiatan belajar mengajar. Berikut ini adalah tutorialnya, silahkan Bapak Ibu saksikan. Baik Bapak Ibu guru hebat, kita masuk langsung ke Google, dimana Google ini kita masuk ke Google, baru kemudian kita klik yang ada tanda ini, tanda titik, ada 9 titiknya, terus kemudian kita cari yang bernama drive ini. Nah, pastikan koneksi internet Bapak Ibu guru hebat itu bagus, mantap, dan tidak terkendala. Kalau misalkan pembuatan Google Form itu ya harus di cuaca yang bagus juga. Oke, kita masuk ke Google Form. Ini di dalam drive ini kita tambahkan, ini tambah, kemudian masuk ke dalam Google Form, Google Formulir, cari Google Formulir yang kosong. Google Formulir ini adalah platform khusus yang diciptakan oleh Google secara online. Dengan Google Formulir ini Bapak Ibu bisa mengelola dan menganalisis survei dengan mengubah menjadi grafik ataupun diagram. Tak hanya itu saja, Bapak Ibu juga bisa membuat polling quick count, formulir pendaftaran acara, dan kuesioner kuis dengan mudah dan tentunya saja gratis. Jadi kalau biasanya Bapak Ibu guru hebat itu bisa juga membuat Google Form itu dengan absensi. Google Form ini juga terhubung langsung ke Google Drive. Jadi Bapak Ibu bisa mengaksesnya dari perangkat apapun, karena filenya bisa langsung tersimpan di dalam penyimpanan Google Drive. Jadi jangan takut data-data bakal hilang. Jadi nggak usah takut kalau bakal hilang, karena semua data akan otomatis tersimpan di dalam Google Drive. Oke, masuk ke teknis pembuatannya. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, terkadang peserta didik kita atau siswa kita itu mempunyai kendala di dalam pengisian Google Form. Maka untuk Bapak Ibu guru harus diperhatikan setelan atau pengaturan dari Google Formnya itu sendiri. Nah, di sini kita coba untuk setelan sebelum membuat sebuah pertanyaan atau kuesioner atau segala yang kita butuhkan. Kita harus bisa mengatur dulu di pengaturan yang ada di Google Formulir ini. Jadikan ini sebagai kuis. Oke, nanti kita bisa membuat karena Bapak Ibu guru kepentingannya membuat soal-soal, maka kita jadikan ini kuis. Nah di sini kuis ini akan membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jadi untuk rilis nilainya bisa segera, maksudnya dan dari ke siswa setelah selesai dia mengerjakan tugas-tugasnya, selesai mengerjakan soal-soalnya, ini kita segerakan nilai itu bisa langsung terlihat dari siswa itu sendiri. Nah, terus kemudian setelah respon pertanyaan yang tak terjawab itu bisa kita tampilkan di respon siswa, terus kemudian jawaban yang benar kita bisa itu supaya bisa menjadi remedial evaluasi buat
evaluasi secara pribadi di siswa itu sendiri. Terus kemudian nilainya juga kita tampilkan di dalam jawaban yang ada. Terus di sini ada nilai poin pertanyaan default. Itu misalkan ibu bapak guru membuat soal 5, atau misalkan biasanya tuh kalau kelas rendah soalnya itu 35. Terus kemudian kalau kelas tinggi itu biasanya 40 sampai 50 soal. Jadi di sini kita harus membuat poin di dalam satu soal itu sendiri. Jadi misalnya di sini kita membuat 5 poin. 5 poin pertanyaan pertama itu kita buat 5 poin misalnya gitu. Atau misalkan soalnya ada 5 ya, kita buat sesuaikan dengan soal misalkan supaya bisa nanti poin total yang ada di sini itu 100 misalnya gitu. Nah, oke, terus kita lanjut ke jawaban pengelola atau jawaban siswa itu dilindungi, misalkan nggak bisa dilindungi oleh email. Lanjut, kumpulkan alamat email. Kalau ibu bapak mau mengumpulkan email, berarti nanti di tampilan siswanya itu akan meminta siswa untuk menuliskan emailnya sendiri. Jadi kita aktifkan. Kalau misalnya nggak mau diaktifkan, di sini bisa nanti direspon atau di siswanya itu tidak menampilkan alamat email. Terus di sini mengirim salinan jawaban mungkin nggak usah ya, ini dinonaktifkan aja, jangan diaktifkan. Terus izin pengeditan respon nggak usah, karena nanti kalau misalkan dia ini khusus buat kita aja untuk pengeditan, kecuali kalau kita mau mengirim ke teman sejawat, kita izinkan pengeditan respon ini supaya bisa digunakan sama teman-teman yang sejawat. Selanjutnya batasi ke satu jawaban, jadi dibatasi satu jawaban aja supaya bisa lebih mudah mengerjakan soal-soal yang ada. Terus lanjut di sini presentasi mengolah cara formulir dan respon dipresentasikan atau tidak. Ini kita on off aja, kita off aja di sini. Terus kemudian konfirmasi pesan. Nah, ini dia konfirmasi pesan. Misalnya Bapak Ibu membatasi cuma 1 kali saja, nanti di situ kita batasi nanti setelah selesai anak-anak siswa kita mengerjakan tugas, mengerjakan soal-soal, nanti akan terkirim pesan jawaban Anda telah dicatat, atau nanti kita bisa ketik ulang, misalkan jawaban kalian sudah direkam atau jawaban kalian sudah sudah direkam gitu. Jadi untuk siswanya nanti ada ini, kalau misalkan kita batasi cuma 1 kali pengisian di dalam formulir. Lanjut, di sini tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain. Boleh kita tampilkan nanti di sini lihat ringkasan hasil, kita offin aja atau misalnya yang lain. Terus kemudian pembatasan simpan otomatis untuk semua respon ya, harus di pembatasan boleh kita batasi atau tidak gitu di situ. Terus kemudian formulir default. Nah, ini dia lagi. Jangan sampai kita pengaturan di sini kita salah menggunakannya sehingga siswa, Pak ini jawabannya kok nggak ada gitu. Pak ini jawabannya kok atau misalkan jawaban kita salah. Misalnya, yang benar adalah misalkan yang A, ternyata jawabannya dijawabnya dengan yang B. Terus ini dikumpulkan alamat email secara default, boleh. Terus kemudian pertanyaannya default ya, boleh. Misalkan buat pertanyaan wajib diisi secara default, jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang wajib diisi. Terus kemudian kalau misalkan
yang lainnya ada yang tidak wajib diisi boleh. Nanti kalau yang wajib diisi itu akan diberi tanda bintang merah. Lanjut, selesai di sini. Kemudian kita coba untuk pembuatan soalnya. Tapi kalau menurut saya, kalau pembuatan soal saya rasa itu gampang sekali ya, nanti kita buat soalnya. Tapi yang paling terpenting adalah pembuatan setelan atau pengaturan di dalam pembuatan Google Formulir itu sendiri. Nah, jadi kita coba ambil contoh dari soal yang saya pernah buat di mata pelajaran ini, matematika. Untuk memberi judul file kita, nanti kita bisa klik di sini judulnya pelajaran apa misalnya. Kemudian nanti judul soalnya itu apa, misalnya soal penilaian akhir semester 2 kelas 5 atau SDN Pulau Untung Jawa 01 pagi tahun pelajaran 2020-2021 misalnya. Nanti kan ada pemberitahuan tadi. Nanti kita di sini biasanya kosong. Nah, tapi saya sudah membuat ini. Yang terpenting adalah di sini yang tadi saya bilang. Ada setelannya ini, pengaturan dalam pembuatan Google Form. Terus kemudian nama. Nah, ini kalau misalkan ada bintang merah ini seperti yang tadi saya bilang, ada bintang merah ini yang wajib diisi. Karena kalau tidak diisi, misalkan ini namanya siapa, nanti kita nggak bisa mengetahui jawabannya. Terus bisa digunakan juga untuk mengambil gambar, maksudnya kita tampilkan gambar dari soal. Nah, jadi soal-soal itu di sini kalau misalkan mau ditambah, bisa kita klik di sini, ada tambah pertanyaan, terus kemudian tambah pertanyaan lagi atau misalnya yang lain gitu. Kalau untuk mau menambahkan, biasanya kalau kelas rendah itu 35 soal, terus kelas tinggi itu 40 sampai 50 soal. Nah, jangan lupa di sini juga diberikan pilihan-pilihannya, ada pilihan jawaban singkat, terus kemudian bentuknya misalkan paragraf, terus pilihan ganda, karena biasanya kalau UAS pas penilaian akhir semester itu dilakukannya dengan pilihan ganda kalau untuk Google Form. Tapi kalau misalkan untuk itu jawaban singkat atau isian, nanti kita bisa klik di jawaban singkat, nanti jawabannya bisa berupa deskripsi atau segala atau drop down, nah misalnya gitu, atau centang, kotak centang, nanti bisa ibu pilih pilihannya sesuai dengan kebutuhan. Untuk teknis untuk pembuatannya saya rasa nanti ibu bapak sendiri bisa mengerjakan, dicoba-coba aja, karena nanti filenya juga tidak akan hilang, bisa langsung tersimpan di dalam Google Drive. Oke, kita lihat aja di sini jawaban. Nah, tadi ini adalah tampilan jawaban. Nanti kalau tampilan pertanyaan, nah, tampilan jawabannya kita bisa lihat di sini. Nah, ini pernah saya mengajar atau memberikan link ini, itu respondennya ada 49 orang. Ini ada 2 kelas. Nah, 2 kelas, jadi teman sejawat saya minta dibuatkan soal-soal pas, terus kemudian dikirim linknya. Nah, ini saya kirim. Jadi satu kelas itu ada 25, saya 25, teman sejawat saya 24. Jadi jawabannya ada 49 orang. Nah, jawaban-jawaban ini bisa berbentuk grafik. Nah, bentuk grafik dari ada 20 orang itu berapa ininya gitu, berapa orang gitu. Jadi nilai 20 ada berapa, terus respondennya ada berapa, terus di sini ada grafik-grafiknya. Nah, terus kemudian pertanyaan yang sering terlewatkan, nanti di sini ada semua.
di jawaban pertanyaan siswa itu kita bisa menganalisis di sini, analisis jawaban dari siswa. Misalnya di sini pertanyaan yang sering terlewatkan, pertanyaan jawaban yang benar. Nah, pertanyaan yang nomor 3 misalnya, berapakah jumlah, ini udah saya tulis di dalam pertanyaan yang ini ya. Pertanyaan yang ini udah saya tulis di nomor 3 di sini. Nah, kita lihat jawabannya. Jawabannya ini. Nah, jawabannya nomor 3, berapakah jumlah satuan kubus pada gambar ini, contoh aja ya. Di bawah ini itu jawaban yang benar. Nah, jawaban yang benar itu ada berapa? 22 orang dari 49 siswa. Bisa kita analisis berapa KKM-nya, terus kemudian berhasil atau tidaknya, layak atau tidaknya di pertanyaan ini, di tingkat kesulitan pertanyaan-pertanyaan itu. Misalkan rumus volume kerucut adalah ini, direspon ada 20 siswa ya, orang siswa yang menjawab benar dari 49, berarti ini di bawah target ya. Seharusnya misalkan minimal 75 atau 85% lah dari 49. Terus jawaban nomor 19, jawaban nomor 25 itu semua terekam ada di sini. Lanjut, di sini ada nama-namanya, ada nama-nama dari siswa, terus kemudian jawabannya ini dibentuk seperti ini, misalkan ada 2% atau segala yang lain. Terus belum ada jawaban untuk pertanyaan ini. Nah, ini kalau ini belum. Terus jumlah satuan kubus pada gambar di bawah ini nomor 1. Nah, satu-satu pertanyaan itu akan dibuatkan seperti ini sampai semua soal-soal yang ada itu dibentuk seperti ini. Ada bagan-bagannya. Ini 4,1%, 6,1% yang menjawab ini. Menjawab B, menjawab C, ini berapa persen? Ini nanti akan ada semuanya. Nah, tuh. Misalkan nomor ini mungkin layak. Misalkan nomor 3 yang layak itu ada 20 siswa maksudnya. Maksudnya ini bukan 20, maksudnya ini jawaban yang A. Jawaban A itu 20. Nah, itu ada berapa persen? Nah, di sini kita ketahui semuanya. Oke, sampai di sini video saya, mungkin nanti akan dilanjutkan di video-video berikutnya. Mungkin demikian akhir dari video saya. Selanjutnya yang tadi saya bilang, kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh dikomentari, atau misalkan masukan-masukan untuk perkembangan saya, atau misalkan untuk evaluasi saya dalam hal penyampaian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf ya, mungkin ada kekurangan saya minta maaf, dan jika ada kelebihan ya tidak usah dikembalikan karena saya akan belajar ikhlas. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.